Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Tentu nih calon-calon pengawas baru, ahli-ahli yang ada di lama mampu bisa untuk mengidentifikasi potensi itu dan mengindus, dan bisa kita lakukan kendalian melalui pengawasan. Kita ajak tenaga kerja untuk bisa bekerja dengan safe dan aman. Kalau nggak bisa dilakukan, itu akhirnya bisa menyebabkan potensi atau standar yang tidak sesuai, bisa menimbulkan ketidak sesuai dengan standar, tidak patuh dengan standar, akibatnya bisa menyebabkan di samping potensi bahaya yang ada terus dibiarkan, kemudian bahwa perusahaan itu tidak patuh terhadap resiko-resiko di tempat kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali contoh-contoh analisis di tempat kerja. Bapak bisa melihat cara-cara pencegahannya, cara menganalisisnya, dari contoh mengenal resiko tadi disampaikan, kemudian bagaimana mengendalikan. Ada tool nanti sebagai pembelajaran. Kita coba analisis salah satu kasus, nanti akan kita berikan ke Bapak dan Ibu untuk menganalisis potensi bahaya, atau analisis di masing-masing perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi ada 3 metode yang saya akan sampaikan ke Bapak-Bapak dan Ibu. 1, Bapak dan Ibu coba mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja Bapak dan Ibu. Kemudian sudah diidentifikasi berapa potensi bahaya, kemudian Bapak melakukan berapa perkiraan kemungkinan terjadi kecelakaan kalau itu tidak dikendalikan. Kemudian Bapak melakukan apa dampaknya. Sudah Bapak analisis, Bapak akan menentukan perusahaan Bapak atau potensi resikonya tinggi atau rendah. Kalau tinggi, apa yang harus Bapak lakukan? Kalau rendah, apa yang harus Bapak lakukan? Kemudian dikendalikan dengan pendekatan ketiga. Itu 1 yang bisa saya sampaikan ke Bapak. Yang kedua, nanti kami akan menyampaikan ke Bapak dan Ibu contoh simulasi, contoh soal yang harus Bapak analisis untuk melihat sejauh mana Bapak mampu mengenali potensi bahaya di tempat kerja. Jangan cara yang saya sebutin tadi, identifikasi potensi bahaya, dan memperkirakan kemungkinan kecelakaan kerja, kemungkinan perkiraan akibat dari kecelakaan kerja. Kemudian Bapak bisa menentukan potensi bahaya. Sesudah itu Bapak lakukan mengendalikan resiko, seperti memitigasi resiko itu. Kemudian Bapak bisa membangun bahwa resiko itu bisa dikendalikan, bisa ditetapkan dengan kendali resiko. Yang terakhir, dengan virtual, nanti akan kami sediakan film-film menganalisis film, seperti sama juga dengan tadi analisis di perusahaan Bapak, atau menggunakan sekolah yang kami kasihkan. 3 metode ini. Toolnya sudah kami coba sampaikan ke Bapak dan Ibu, bisa dilihat di slide itu, bahwa alur identifikasi potensi bahaya sampai nanti penentuan. Sudah Bapak menentukan resiko itu, seperti apa pengendaliannya. Menurut ILO, rekomendasi ILO menyebutkan ada berapa aturan penanganan kecelakaan kerja. 1, bahwa agar kecelakaan kerja itu tidak terjadi di tempat kerja, Bapak dan Ibu harus menerapkan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi K3 itu juga mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan, menyesuaikan. Kalau misalnya regulasi yang kita punya juga sesuai, ya beri masukan ke kami untuk melakukan review peraturan perundang dan kita bisa gunakan untuk bekerja. Kemudian tentu untuk mengendalikan potensi bahaya itu mulai dari perencanaan. Dari sebelum alat-alat itu digunakan, diidentifikasi dulu potensi bahaya yang ada di alat-alat tersebut. Berapa probability-nya? Berapa kemungkinan konsekuensi kecelakaan? Berapa resiko yang akan terjadi? Dampaknya seperti apa? Itu harus dilakukan. Perencanaan yang komprehensif dari tahap perencanaan sampai dengan merekayasa atau perbaikan. Selanjutnya melakukan pengawasan dan pemantauan. Ini rekomendasi dari ILO untuk lakukan sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa untuk memenuhi syarat keselamatan paling sederhana, Bapak menerapkan standar. Seperti analisis terakhir tadi. Standar K3 ini pasti menentukan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan. Bisa Bapak melakukan menggunakan standar-standar yang sudah ditetapkan. Mau standar SNI, mau standar regulasi yang sudah ditetapkan, mau standar internasional. Bisa menggunakan GIS, ASME, Volkswagen, kemudian DIN dan sebagainya.
Kemudian untuk memastikan standar-standar itu dilaksanakan tentu harus dilakukan inspeksi pengawasan, mengecekkan lapangan, memastikan ala-ala itu masih acceptable atau memenuhi syarat atau enggak. Kalau itu masih memenuhi syarat maka tentu bisa masih dipakai. Kalau enggak harus dilakukan perbaikan untuk mencegah kecelakaan kerja dari alat tersebut. Kalau tenaga kerjanya melakukan review terhadap kesehatan, tentu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja untuk menghindari tadi 11 tes fisik, gangguan fisik, gangguan neurologi, gangguan biologi dan sebagainya. Selanjutnya juga tentu kalau untuk riset ini ya Bapak dan Ibu bisa juga dilakukan di perusahaan. Tapi kalau riset ini lebih cenderung bahwa dengan teman-teman kita di kampus maupun di lab-lab pengkajian keselamatan dan kesehatan kerja yang dimiliki Menteri Tenaga Kerja, itu di balai-balai keselamatan dan kesehatan kerja yang ada seluruh Indonesia, untuk melakukan riset bagaimana untuk membuat standar-standar baru sehingga itu mudah diimplementasikan di dunia industri sehingga dapat mencegah kecelakaan kerja. Kemudian ada risiko tenaga kerja, tentu harus dilakukan pendidikan, pemahaman, kesadaran K3 yang lebih komprehensif. Mereka dilatih, mereka diajak, mereka diedukasi, melakukan pembinaan dan sosialisasi bagaimana melakukan pekerjaan dengan cara-cara keselamatan dan kesehatan kerja agar proses berjalan. Diinformasikan mereka kalau mereka tidak melaksanakan prosedur dengan baik bisa terganggu proses mereka juga yang terganggu. Proses terganggu akhirnya pendapatan terganggu, proses terganggu. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan terus kemampuan SDM K3 dalam rangka mencegah kecelakaan kerja. Kemudian juga dilakukan persuasi atau pengenalan, sosialisasi, cara-cara pengendalian risiko di tempat kerja, cara-cara menghindari kecelakaan kerja, cara-cara hidup sehat, cara-cara menghindari stres, cara-cara menghindari potensi bahaya fisik, biologi dan sebagainya. Selanjutnya, ILO merekomendasi bahwa dalam upaya mengendalikan risiko kecelakaan kerja itu dapat melalui asuransi. Sekarang kita kenal dengan Social Security atau sistem jaminan sosial melalui jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini akan diberi kompensasi oleh negara bila terjadi kasus kecelakaan kerja. Namun itu kita berharap itu tidak digunakan oleh teman-teman karena sudah sering kecelakaan kerja. Tapi harus dilakukan upaya-upaya pencegahan dan harus dilakukan penerapan pada kerja melalui pendekatan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar tempat kerja aman, sehat, produktivitas, produksi bisa berjalan lancar, tenaga kerja sehat, proses produksi bisa berjalan dengan baik dan benar. Akhirnya bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas, bebas dari risiko, baik untuk risiko tenaga kerja, risiko dari produk itu, sehingga akhirnya bisa menciptakan, menghadirkan produk-produk yang berkualitas, bisa diterima di masyarakat, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yang akhirnya bisa menghasilkan benefit bagi pengusaha, bahkan bagi tenaga kerja. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3 unggul, Indonesia maju.